Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rahmawati dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dan diambil dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa materi yang akan saya sampaikan di sejarah Pancasila ini yaitu pada zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, zaman penjajahan Jepang, proklamasi kemerdekaan, masa setelah proklamasi, dan masa reformasi. Baiklah, dimulai dari materi yang pertama yaitu Pancasila pada zaman penjajahan. Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan dalam pandangan masyarakat, yaitu dengan masuknya paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme, hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Dorongan akan cinta tanah air ini yang menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda. Namun sekali lagi, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban. Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat. Nilai Pancasila saat penjajahan yaitu berupa perlawanan-perlawanan oleh rakyat di berbagai wilayah Nusantara sebagai akibat praktik-praktik Belanda yang dirasa membuat penderitaan bagi rakyat Indonesia. Baiklah, memasuki materi yang kedua yaitu tentang kebangkitan nasional Indonesia. Periode pada paruh pertama abad ke-20 di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli. Tokoh-tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional antara lain Sutomo, Dr. Cipto Mangkusumo, Raden Maswardi Suyaningrat, dan Dr. Douwes Dekker. Beberapa contoh organisasi yang ada pada masa kebangkitan nasional yaitu Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indej Partit. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Namun, penetapan waktu tersebut masih mengundang diskusi yang bersifat polemis. Pada tahun 1912, Douwes Dekker bersama Cipto Mangkusumo dan Suwadi Suyaningrat mendirikan Indej Partit atau Partai Hindia. Pada tahun itu juga, Serikat Dagang Islam yang didirikan Haji Sumanhudi bertransformasi dari koperasi pedagang batik menjadi organisasi politik. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, orang yang bersifat sosial dan bergerak pada bidang pendidikan. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu Pancasila pada zaman penjajahan Jepang. Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI beranggotakan 70 orang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama 4 hari bersidang ada 33 pembicara. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, persatuan dan kesatuan Indonesia, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno diterima dengan gagap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila pada masa proklamasi kemerdekaan. Proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Proklamasi saat ini digunakan dalam kerangka pemerintahan beberapa negara dan biasanya dikeluarkan atas nama kepala negara.
Proklamasi merupakan titik kulminasi atau titik jenuh perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan ini kemudian dijiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai dalam Pancasila yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan proklamasi. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu masa setelah proklamasi yang dibagi menjadi dua, yaitu masa Orde Baru dan Dekret Presiden. Pada pemilu tahun 1959 ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik sosial, ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstitusi yang seharusnya membuat undang-undang negara Republik Indonesia ternyata membahas kembali dasar negara. Maka pada 5 Juli 1959 yang menyatakan presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab dan mengeluarkan dekret atau pernyataan yang isinya membubarkan konstitusi, menetapkan kembali undang-undang dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950, dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berdasarkan dekret presiden tersebut, maka Undang-Undang 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia hingga sekarang. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tekanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru ini diawali dengan adanya aksi dari seluruh masyarakat. Aksi tersebut menuntut dengan 3 tuntutan atau yang dikenal dengan Tritura. Berikut adalah isi dari Tritura: pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet unsur G30 SPKI, dan penurunan harga. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu pada masa reformasi. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan nilai Pancasila terus diupayakan dari waktu ke waktu, termasuk pada masa reformasi. Momen perubahan dari rezim otoriter menjadi demokratis sangat rentan dengan beragam gejolak. Berbekal semangat Pancasila, berbagai upaya pun dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa di masa reformasi. Pengalaman sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, sangat krusial untuk ketahanan Indonesia yang saat itu berada di jurang perpecahan. Contohnya, Presiden B.J. Habibie menerbitkan Impres nomor 26 1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Impres tersebut berisi penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, mengembalikan hak warga Indonesia keturunan Tionghoa untuk melakukan ritual keagamaan secara terbuka. Sebelumnya, Presiden Soeharto mengeluarkan Impres nomor 16 1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Kini Imlek dapat dirayakan secara terbuka dan menjadi hari libur nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan pengalaman sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang salah satunya dapat diwujudkan dengan sikap menghormati pemeluk agama lain. Sekian materi video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu yang didapat akan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.